Nah, kita ambil contoh transaksinya, Pak ya. Iya. Kita input, ya. Terus kalau kita klik piutang simpan pinjam, nah, otomatis nama-nama nasabah sudah muncul di sini, Pak. Nur Hayati, Jarwida, dan lain-lain. Nah, misalnya pinjamannya, kita ambil contoh pinjamannya berapa ini, Pak? Nur Hayati. Pinjamannya 938. Ya. Berarti piutangnya debit. Ini tahunan apa bulanan nih, Pak? Ini tahunan, Pak. Barang. Terus kita ambil dari kas. Nah, terus langsung dipotong ini, Pak ya, langsung dipotong 5%, Pak ya. 5% Ya. untuk pengurus, Pak ya. Nah, Ya. berarti walaupun di sini itu terimanya 1,8, tapi ini kan ini catatan di luar akuntansi, Pak, sebetulnya. Iya, ya. Nah, yang penting dia kan terima utuh ini, Pak ya. Cuma dia harus membayar balik kepada si untuk pengurus. Nah, pengurus ini kita buat namanya pendapatan pengurus, Pak. Tadi sudah saya buatkan. Pendapatan pengurus 4.300. Nah, ini nanti begini, Pak. Jadi kalau pendapatan itu masuk kas dulu, baru nanti dibayar ke pengurus bumdesnya. Nah, jadi kan ada cash flow-nya. Nah, pengertiannya kalau dari Nur Hayati langsung dibayar ke langsung dikembalikan ke pengurus bumdes, kan tidak ada hitung-hitungannya pendapatannya. Nah, biar nanti informasinya ada, itu jadikan pendapatan dulu 5%, baru dari pendapatan itu dibayarkan sebagai beban ke pengurus. Nah, sehingga nanti muncul, Pak, muncul pendapatan sama biaya. Nah, ini 5%, ya, berarti 96.000 ya. 96.000. Pendapatan pengurus kredit kalau pengurus ini langsung terima apa ini, Pak? Langsung terima apa bulanan, Pak? Dia bulanan, Pak. Bulanan. Tapi dihitung dari seluruh persentase itu, Pak ya? Ya, ya. Betul. Jadi 5%-nya semacam bunganya, Pak ya? Iya, semacam bunga, Pak. Dan kalau total bunganya kan ini, Pak, 15% per tahun. Iya, iya. Hitungannya kan seperti itu. Jadi bunga itu kan pendapatan. Cuma 15% per tahun itu dibagi PAD, terus modal sama pengurus. Kan gitu. Iya, iya. Kita cek di neracanya.
Nah, ini neracanya sudah muncul. Piutang simpan pinjamnya 19. Ini dipinjam Nur Hayati tadi, Pak. Terus apa? Ini saldo pengurus lama. Terus pendapatannya ini 98 itu pendapatan dari tadi, Pak, apa namanya? Pendapatan bunga. Nah, kita cek di laba ruginya. Nah, ini apa? Pendapatan apa? Pengurus. Nah, kalau nanti misalnya kita menggaji per bulan, nah kita buatkan akun, Pak. Kita buat akun, kita cek dulu apa struktur akunnya. Penyusutan administrasi beban. Ini aja, ini yang diganti. Oh, atau ditambah aja, Pak. Bentar. Kita buatkan apa grup akun biaya pengurus. Nah, kita bikin apa akun untuk ini, Pak, biaya pengurus. Kalau di perusahaan umum ya biaya SDM gitu, Pak. Karena ini apa kita tulis biaya pengurus. Ini bisa dirubah nanti mau biaya apa kalau ada insentif dan lain-lain juga nambahin nih, Pak. Sesuai dengan skema apa skema gajinya. Nah, sekarang misalnya jatuh bulan waktunya gajian. Nah, kita ini, Pak. Ini saya rekam, nanti saya kirim Bapak. Siapa? Biaya pengurus debit, ya. Misalnya bulan Agustus, diambil dari kas. Kasnya yang kredit. Nah, kita cek di laba rugi, Pak. Nah, ini muncul pendapatannya, pendapatan pengurus 5% dibayarkan ke pengurus 5%. Nah, akhirnya 0 ini, Pak. Nah, mungkin nanti bisa naiknya lagi itu dari pendapatan modal yang 5% itu, Pak. Kalau PADES itu langsung diterima desa apa langsung apa? Ini, Pak, penerimaan ke desanya berapa tempo sekali? Setiap bulan, setiap tahun? Itu tahunan, Pak. Oh, tahunan, Pak. Oh iya. Ya. Oke, sekarang kita cek tentang ini, Pak, tentang saldo nasabah.
Oke. Nah, ini pelanggan itu yang pinjam itu, Pak. Nah, kita bisa cek saldo pelanggan. Nah, ini diganti saldo nasabah bisa. Ini diganti nasabah bisa. Cuma daripada mengganti aplikasinya, Pak, mending diganti di laporan Excel-nya. Karena ini di-download bisa diganti Excel. Oh. Excel-nya aja yang diganti daripada nanti rubah-rubah ini sudah standar. Nah, ini Nur Hayati hutangnya sudah masih tetap, Pak. Nah, masih tetap. Nah, totalnya tetap. Ini Jarwida belum hutang. Nah, cuma sudah kita masukkan sebagai nasabah. Nah, sekarang kita ambil contoh. Nur Hayati mengangsur, Pak. Iya. Ini angsurannya bulanan apa langsung, Pak? Bulanan tuh, Pak. Oh, bulanan. Ya. Per bulan berapa, Pak? Itu coba di tabelnya kayaknya ada itu, Pak. Excel ya. Oh, nggak ada, Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak dibuat orang itu berarti. Iya. Kalau bulanannya berapa kira-kira, Pak? Berapa? Gini, Pak. Jadi kalau yang kemarin saya tanya, itu tergantung mereka berapa adanya gitu. Oh, gitu. Karena kan Ya, ini syariah. Oh, iya. Ini mas syariah, Pak. Iya. Di Aceh. Oh, iya. Yang penting setahun lunas Ya, lunas. gitu, Pak ya. Oke. Jadi berapa yang mereka punya, itu yang disetor gitu setiap bulan. Oh, iya, iya. Nah, berarti sambil contoh, ini Nur Hayati mengangsur 100.000 gitu, Pak ya. Ya. Nah, berarti piutang pinjamnya Nur Hayati ini dikredit 100.000. Nah, dimasukkan ke kas. Ya. Terus selain 100.000 itu juga membayar untuk PAD, Pak ya? Ya. PAD sama modal. Pendapatan. Kalau penetapan pengurus kan sudah tadi, Pak. Sudah di awal kan. Ini kan waktu ngangsur ya. Berarti pendapatan PAD-nya 5%. 5% dari 100.000-nya berarti 5.000. Ini mirip-mirip leasing juga, Pak ya, modelnya? Iya, Pak. Modal, pendapatan modal. Pengembalian modal.
Nah, kita cek di hasilnya, Pak. Kita cek di saldo dulu Nur Hayatinya. Nah, sudah mengangsur 100.000 ini, Pak. Dari hutang apa? Dari hutang apa? Dari hutang 19 sudah ngangsur 100.000, sisanya tinggal 18. Ini. Ya, nanti kalau nasabahnya banyak bisa apa? Kelihatan. Terus kalau kita lihat per ini, nah ini apa, Nur Hayati hutang hutangnya 19 di awal, terus sudah dibayar 100, hutangnya tinggal 8. Ini apa Nur Hayatinya, Pak. Nah, seperti apa siapa saja pelanggannya semua nanti juga muncul di sini, Pak. Atau nasabahnya semua muncul di sini. Nah, ini. Pelanggan anggrek. Ini kan kita buat tadi ininya namanya cabangnya namanya anggrek. Nah, ini ada Nur Hayati, ada Jarwida dan lain-lain ini. Nah, sekarang kita Pak, cek bisa. Iya, Pak. Halo, putus-putus, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Halo, putus, Maksudnya Pak. untuk putus, Pak ya? Ya, sudah, Pak. Maksudnya bisa dicetak itu, Pak. Gini, Pak. Kan itu kan tadi dia udah bayar misalnya kan di Nur Hayati. Jadi semacam bukti bahwa dia sudah membayar gitu, Pak, kayak kwitansi gitu. Oh, bisa, Pak. Gimana, Pak, caranya? Tadi waktu masuk tadi juga langsung bisa di print, Pak. Ada lihat transaksi atau cetak. Di sini pun juga bisa, Pak. Sini. Ini kan muncul, Pak. Oh, iya. Nah, ini angsuran pertama Nur Hayati. Dilihat aja ini, Pak. Nah, ini langsung cetak ini, Pak. Ini kan? Oh, iya. Nah, ini, Pak. Ini langsung cetak. Ini sebagai tanda bukti ya? Iya, kita diparap gitu, tanda tangannya itu. Iya. Sekarang kita lihat di neraca saldonya. Ini saldo pengurus lama. Ini sudah ini posisi piutang yang dihutang sahabat Nur Hayati tadi, Pak. Ini. Terus ini sudah ini antara harta dan kewajiban tidak imbang karena sudah ada pendapatan ini, Pak. Pendapatannya 10.000 ini. Gitu kan. Nah, sekarang nilai perusahaan 10.000 itu angsuran 100.000, 5%, angsuran PAD 5%, dapat 5%, dari cicilan 100.000 sama angsuran modal, bukan angsuran modal, pendapatan modal 5% dari 100.000 tadi, Pak. Akhirnya muncul ini muncul 10.000. Ya. Terus laba ruginya kita cek. Ini pendapatan pengurus sudah muncul di sini, Pak. Pendapatan asli desa PAD-nya muncul 5.000 karena ngangsurnya masih 100.000 sih Nur Hayati tadi, Pak. Ya. Kalau ngangsurnya sudah penuh munculnya sama dengan atas ini. Nah, kalau terus untuk pendapatan pengembangan modal 5.000. Nih, terus biaya pengurus ini, terus pendapatan bersih ini, Pak. 10.000. Karena Nur Hayati masih mengangsur 100.000. Itu. Nah, sekarang
bagaimana menambahkan konsumen-konsumen ini, Pak. Nah, ini kan banyak ya, Pak ya. Nah, cara menambahkan. Sekarang seperti apa Zariah. Nah, ini di penjualan kita masukkan, kita tambahkan ini, Pak. Kita tambahkan namanya. Ya. Ya, di penjualan kita tambah customer, kita cek Zariah. Sama alamatnya bisa diisi, Pak, diisi sesuai alamatnya. Ini udah dikosongin semua aja. Ya, terus kita buat pelanggan baru di sini, Pak. Nah, agar pelanggan baru ini nanti muncul, bentar, Pak. Nah, agar ketika nanti kita milih akun piutang usaha simpan pinjam langsung muncul nama nasabah, ini Pak, maka perlu ditambahkan yang namanya pengaturan cabang. Nah, pengaturan cabang ini sudah langsung muncul Nur Hayati, ini kita edit. Nah, setelah itu ini kita pilih yang anggrek. Tadi bukan Nur Hayati, Pak ya, siapa itu? Zariah tadi. Zariah, iya. Ini kita pilih yang anggrek. Nah, ini ketika akun piutang, ketika mengangsur itu masuk mana? Nah, kalau piutang usaha saja, itu masuk piutang usaha saja. Tapi kalau kepingin langsung nanti muncul, dipilih yang piutang ini, Pak. Piutang usaha simpan pinjam ini. Nah, kita save. Nah, ini walaupun tadi sudah di-input, Zariah sudah di-input, tetapi kalau belum dimasukkan itu, nah belum muncul, Pak. Yang muncul masih Zarwida sama Nur Hayati. Tapi kalau ini sudah dimasukkan sini, kita simpan, maka otomatis sudah muncul ini. Nah, Zariahnya sudah muncul di sini, Pak. Nah, ini bisa ditambahkan ditambahkan semua. Caranya seperti itu, tinggal nanti kalau pinjam ya sudah, ini pinjamannya ini didebet, ngambilnya dari kasnya di kredit. Nah, dari sini akan neraca sini kita bisa lihat, Pak. Nah, kalau nanti sudah terkumpul modal-modal itu, Pak. Nah, misalnya dari desa berapa, tinggal masukkan sini. Ya, masuk modal, ini terus otomatis biasanya kalau modal itu dimasukkan kas. Dimasukkan tabungan juga bisa. Nah, setelah dari tabungan itu mau diapain? Nah, di sini, Pak. Nanti yang jelas di sini untuk piutang usaha simpan pinjam. Nah, ini sudah muncul Zariah, cuma belum punya utang, Pak. Sudah masuk daftar pelanggan juga. Nah, ini sudah masuk sini, Pak.
Nah, itu tinggal tinggal dari data sini melengkapi saja, Pak. Melengkapi saja, nanti BUMDes-nya sudah bisa membuat laporan ini, Pak. Dia sudah punya neraca yang bisa dipertanggungjawabkan untuk aset yang dia kelola. Nah, kalau biaya-biaya lain ada nggak, Pak? Seperti administrasi atau apa gitu? Itu harusnya ada, Pak. Itulah makanya kan kemarin saya minta mereka belum ngasih. Iya. Karena itu tadi mereka kan katanya nggak dapat laporan dari pengurus yang lama, Pak. Masalah keuangannya gitu. Iya. Ya berarti tinggal sekarang aja pengeluarannya apa saja dibuatkan akun, Pak. Pengeluarannya apa aja tahu nggak, Pak? Kita kayak pengeluaran administrasi, pengeluaran transportasi gitu. Itu pasti ada, Pak. Kayak misalnya untuk listrik, air. Iya, gitu. listrik, air. Biaya itu ada itu, Pak. Iya. Ya nanti tinggal masuk ke sini, Pak. Nah, ini beban atau biaya ini tinggal masukkan. Administrasi bank atau apa ini tinggal diganti atau dimasukkan. Nah, ini tinggal ganti. Misalnya biaya amortasi diganti aja. Misal. Nah, nanti kalau misalnya punya ini namanya bulan Agustus membayar listrik, air tinggal ngisikan, Pak. Nah, ini di debit misalnya 50.000. Diambil dari kas. Mau minum kopi? Siapa namanya? Yuk. Mau minum kopi? Nama itu, tadi itu. White coffee mau? Oh, jangan. Nah, setiap transaksi, setiap akhir transaksi itu ada dua pilihan, Pak. Nah, pilihan yang pertama itu kita bisa cetak transaksinya. Ini kita cetak, nanti diparaf atau tanda tangani ya untuk bukti. Terus juga misalnya tambah lampiran, setelah dicetak, difoto, dilampirkan sini juga nggak apa-apa. Sebagai bukti tanda tangannya. Ya, terus juga langsung tambah juga bisa tambah melanjutkan transaksi. Nah, dari sini kita bisa cek lagi. Kalau masih awal-awal, masih ragu-ragu, sering-sering buka neraca sama ini, Pak, sama sama laporan rugi, laba rugi. Ya. Nah, ini masih rugi 40.000 karena biaya listriknya 50.000. Tadi masih untungnya masih 10.000, Pak. Nah, di sini muncul biaya listrik air 50.000. Pendapatannya masih 10.000 tadi, Pak. Pendapatannya iya 10.000 yang ini. Kalau ini kan total sama pengurus akhirnya masih rugi 40.000. Nah, sehingga kalau kita punya nanti sudah lengkap laporan laba rugi ini,
itu bisa dibuat menganalisa, Pak. Artinya ini bisa diturunkan, biaya-biaya apa yang kurang efektif bisa diturunkan, pendapatan bisa dinaikkan. Sebagai contoh, pendapatan jual beli materai, karena materai itu sebagai kalau kreditnya ada sistem kayak kontrak gitu. Nah, kontraknya ada materai, kita beli materai 6.000, kita jual 7.000. Akhirnya apa? Tambah pendapatan materai. Nah, dari menganalisa pendapatan itu masih banyak kiranya yang bisa ditambahkan pendapatan itu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ini fungsinya, yang fungsi biaya itu bagaimana kita cost reduction atau mengurangi biaya, ya. Kalau yang pendapatan ini bagaimana kita meningkatkan pendapatan, karena secara otomatis dengan mengurangi biaya pendapatan laba akan naik, dengan meningkatkan laba juga naik. Jadi BUMDes diajari seperti itu, Pak. Jadi fungsi laporan rugi laba itu apa sih? Kan? Jadi bukan sekedar dibaca tahu, tetapi untuk menganalisa. Nah, nanti seperti pengurus biaya-biaya seperti ini, Pak, ini dikaitkan dengan kalau biaya ini sekitar 148, Pak. Nah, ini perkiraan biaya. Ini dikaitkan dengan biasanya dikaitkan dengan ini, Pak. Nah, dikaitkan dengan kas. Nah, kalau biayanya per bulan itu misalnya hanya membutuhkan 100.000 atau 1 juta, tetapi kalau kasnya masih 21 juta, berarti itu BUMDes sehat, likuiditasnya sehat. Artinya BUMDes mampu membiayai hidupnya masih jauh. Tetapi dengan adanya kas ini, Pak, kas ini 21 juta, tetapi yang uang yang bekerja masih 1.800.000, nah ini BUMDesnya nggak sehat. Ya. Nggak sehatnya apa? Profitabilitasnya atau kinerja keuangannya itu tidak sehat. Karena banyak uang yang diam di sini. Seharusnya uang kan beroperasi di sini, Pak. Di utang ini. Nah, kalau kondisi seperti ini, BUMDesnya harus cepat-cepat uang dijual atau dipinjamkan kepada pihak lain. Nah, kalau mengukur namanya solvabilitas, ini ada kewajiban ini, Pak. Kewajiban total itu 23 seperti ini. Nah, di sini ada 23 nilai perusahaannya 23 225. Nah, BUMDes ini sehat apa enggak? BUMDes ini tidak sehat karena apa? Antara kewajiban dan antara aset atau ekuitasnya masih tinggi kewajibannya. Kenapa? Karena masih rugi. Tapi kalau nanti sudah untung, ini solvabilitasnya bagus, Pak. Nah, kemampuan untuk mengembalikan modal sama hutang itu bagus. Ini imbang bagus. Apalagi ini lebih tinggi, tambah bagus. Nah, itu untuk mengukur namanya solvabilitas. Kalau ini kas ini untuk mengukur namanya likuiditas. Artinya kas ini untuk membiayai Nah, untuk membiayai dari 21 ini untuk membiayai 100.000 berapa itu tadi itu masih sangat kuat sekali, Pak. Tetapi tidak sehat dalam profitabilitasnya, tidak sehat karena apa? Dengan punya uang 21 juta, kalau yang berjalan hanya 1 juta, keuntungannya sedikit. Sehat di likuiditas, tidak sehat di profitabilitas. Jadi kinerja keuangannya kurang sehat. Ini dikasih tahu, ayo ini cepat dicairkan, dipinjamkan, gitu kan. Tetapi jangan sampai dipinjamkan hingga 0. Kalau dipinjamkan 0, otomatis untuk membiayai yang lain tidak bisa, Pak. Itu likuiditasnya tidak sehat.
Nah, kalau solvabilitas ini. Jadi BUMDes dikatakan sehat atau dikatakan BUMDes visible itu minimal ada 3 hal itu untuk mengukur. Yang pertama diukur likuiditasnya. Ini apakah kas ini mampu membiayai kehidupannya sehari-hari, ya. Setidaknya 3 bulan ke depan lah itu aman, Pak. Ya, terus yang kedua profitabilitasnya. Profitabilitas itu kalau ukuran umumnya adalah BI rate, Pak, atau suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia itu 0,01 per bulan. Nah, kalau kalau BUMDes sudah untung di atas itu sudah bagus. Nah, tapi kalau dihitung dengan kinerja keuangan dengan memodal 21 juta, tetapi yang bekerja cuma satu ini kurang bagus. Nah, biasanya kan ada sih BUMDes yang modalnya itu sebagian dari masyarakat. Nah, itu biasanya bisa berantem itu, Pak. Berantem itu kok cuma segini gitu ya dapatnya gitu kan. Nah, itu untuk menjustifikasi itu ukurannya pakai ini, Pak, pakai suku bunga Bank Indonesia asal di atas suku bunga Bank Indonesia atau di atas tabungan itu sudah bagus. Karena BUMDes itu tujuannya 2. Satu itu benefit, satu itu profit. Nah, kalau profitnya itu setidaknya sudah di atas bunga bank itu sudah bagus. Kalau benefit itu karena dengan adanya dipinjamkan ke pihak lain ini akan menyelesaikan masalah-masalah seperti akses modal dan lain-lain. Nah, ini untuk memberikan advice atau bagaimana nanti agar BUMDes dengan adanya laporan keuangan neraca dan laba rugi itu bisa menganalisa BUMDesnya. Misalnya tahu-tahu bulan September gitu buka laporan. Nah, dia ngecek, wah ini uangnya masih banyak ini. Nah, terus piutangnya berapa yang bekerja? Oh, cuma segini. Waduh, ini harus cepat-cepat diselesaikan untuk mengejar target pendapatan berapa. Tuh, ini fungsi-fungsi dari neraca dan laba rugi karena banyak BUMDes tahunya laporan, Pak Kadesnya juga gitu, laporan dilihat sudah, tapi nggak digunakan sebagai alat untuk meningkatkan performa dari BUMDes. Nah, jadi untuk menginput seperti tadi, Pak, terus untuk menambahkan nasabah juga tadi seperti itu, terus untuk menganalisanya seperti tadi. Ada yang tanyakan, Pak? Kalau buat akun sama kode itu gimana, Pak? Iya, Pak. Nih. Ya, kita klik bank dan akun GL. Kita akan mengenal untuk bikin akun itu ada kelas akun, ya, ada grup akun dan akun GL. Nah, kelas akun itu apa aja isinya? Kelas akun itu isinya harta sama hutang atau kewajiban. Nah, harta sama hutang ini harus seimbang, Pak. Nah, ini untuk mengisi apa? Ini untuk mengisi namanya neraca. Karena kalau harta itu isinya harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu seperti kas, seperti piutang, seperti persediaan dan lain itu masuk harta. Terus hutang itu kewajiban atau hutang ini modal sama hutang. Nah, sehingga dalam neraca uang diperoleh dari mana, dari hutang dan modal digunakan untuk apa saja itu sudah balance di sini. Makanya di kelas akun ada piutang sama ada hutang sama harta atau pasifa dan aktiva gitu. Nah, pasifa dan aktiva itu harus imbang karena uang digunakan dari mana dan digunakan untuk apa. Kalau nggak imbang berarti bocor tuh, Pak. Nah, terus yang ketiga dan keempat ini pendapatan. Jadi pendapatan itu ini berkaitan dengan laporan laba rugi. Karena apa? Pendapatan dikurangi biaya itu nanti akan muncul namanya laba rugi. Nah, kalau pendapatan lebih besar dari biaya itu nanti laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari biaya itu hasilnya rugi. Nah, dari 4 ini itu di breakdown lagi, Pak.
Nah, agar nanti tersusun tersusun seperti ini, Pak. Ini kan neraca, ini harta, ini kas bank. Nah, ini piutang ini tersusun seperti ini, Pak. Nah, baik tersusun di nomor akun maupun nama akun. Jadi harta tersendiri, kewajiban tersendiri, itu, Pak. Nah, kalau untuk selanjutnya di grup akun. Nah, tadi di kelas akun itu kan terdiri dari 4. Harta, ya, terus kewajiban, ya, terus pendapatan sama biaya. Nah, di sini kelas akunnya ada 4. Dari kelas akun dibagi-bagi, Pak. Ada kas bank. Kas bank ini apa isinya? Ini biasanya tabungan sama uang kas. Nanti di akunnya. Terus piutang usaha. Piutang usaha itu isinya apa saja? Nah, piutang usaha itu isinya uang yang dipinjamkan atau kasbon karyawan juga masuk sini, terus piutang-piutang kredit masuk sini. Nah, kalau aktiva tetap itu atau harta tetap itu terdiri dari 3 biasanya, Pak. Jadi gedung, peralatan usaha maupun peralatan kantor, dan kendaraan. Itu biasanya masuk aktiva tetap. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang misalnya membeli spidol, ballpoint itu tidak masuk ke aktiva, tetapi masuk di biaya itu, Pak. Karena kan mungkin 1-2 bulan habis, Pak. Nah, itu masuk biaya ATK. Nah, kalau inventaris itu berkaitan dengan ini maksudnya inventaris bukan inventaris kantor tapi persediaan ini, Pak. Nah, ini bisa dirubah. Misalnya kok inventaris kok nggak pas ya. Nah, kita ganti persediaan. Nah, sudah ganti di sini persediaan, Pak. Nah, persediaan itu misalnya kalau akuntansi dagang, persediaannya ya barang dagangan. Kalau akuntansi manufaktur, itu persediaannya bisa bahan baku, bahan setengah jadi, maupun sampai barang jadi. Karena kalau akuntansi manufaktur, kita harus bisa menunjukkan ketika uang atau aset kita gunakan itu di barang jadi berapa, di setengah jadi berapa, yang jadi berapa. Nah, ini terkait dengan likuiditas. Kalau kita punya barang jadi dan mudah dijual, itu likuiditasnya tinggi karena kita cepat dapat duit, bisa digunakan untuk biaya perusahaan sehari-hari. Tetapi kalau yang banyak itu di bahan baku dan bahan baku itu nggak jalan-jalan, nah itu tidak sehat, Pak. Nah, itu berkaitan kenapa persediaan itu ditulis dan kenapa di manufaktur itu dibagi-bagi mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi sampai jadi, karena untuk mengukur likuiditas itu juga mengukur tentang kinerja atau profitabilitas. Kalau aktiva lain itu ya misalnya di luar harta, sebagai contoh misalnya kita punya hak cipta yang nilainya berapa, itu bisa masuk aktiva lain. Kalau utang usaha, juga utang usaha. Kalau tabungan, nah ini Pak, tabungan ini barusan saya buat tadi pagi. Tabungan ini kalau BUMDes-nya selain meminjamkan, itu juga ada tabungannya. Nah, nanti tabungan dimasukkan sini. Misalnya tabungan Bu Ani, tabungan Bu siapa gitu, masukkan di tabungan ini. Nah, tabungan bisa di breakdown lagi nanti tabungan. Misalnya kalau BRI ada Simpede sama satunya gitu, Pak. Nah, kalau kewajiban, nah ini biasanya perusahaan punya hutang. Nah, di sini, Pak. Ini kalau kewajiban di sini kok sama dengan kewajiban, mungkin bingung, diganti aja nih, Pak. Misalnya BUMDes-nya punya hutang. Nah, kalau modal itu baik modal dari desa, baik saldo pengurus lama atau investasi dari masyarakat atau modal pihak ketiga masukkan sini. Termasuk hibah, Pak. Hibah itu masuk di modal sini. Misalnya dapat hibah dari
kabupaten gitu kan, 100 juta gitu. Masuknya di modal sini. Kalau dimasukkan di pendapatan, nanti pendapatan muncul laba dibagi-bagi, itu sudah sama aja, itu hibah dibagi-bagi gitu kan. Dapat hibah 1 juta itu masukkan pendapatan. Nah, akhir tahun pendapatannya kan tinggi kan, harus dibagi dari ini sesudah, nanti hibahnya akhirnya bukan ke BUMDes tapi ke ke orang-orang lain, Pak. Nah, kalau mau nyiasati sih boleh aja, artinya masukkan pendapatan gitu kan. Nah, akhirnya nanti dibagi-bagi. Itu beda memasukkan akun. Nah, kalau pendapatan ini pendapatan usaha, misalnya kalau kita usahanya simpan pinjam, pendapatannya ya di sini. Tetapi kalau pendapatan lain-lain, misalnya hadiah, kita lomba BUMDes hadiah dapat hadiah 50 juta gitu. Nah, masuknya di sini, Pak. Beda dengan hibah. Kalau hibah itu hibah modal itu masuknya di modal, kalau seperti hadiah juara itu masuknya di pendapatan ini. Karena kalau hadiah itu boleh nanti dibagi-bagi. Kalau harga pokok penjualan itu kalau perusahaan manufaktur sama perusahaan dagang. Jadi kalau kita menentukan HET itu misalnya 1 juta, misalnya HPP-nya 700.000, HPP itu sudah termasuk keseluruhan biaya kirim dan lain-lain. Nah, itu masuk HPP. Nah, kalau terus pendapatan penjualan misalnya 1 juta, nanti laba kotor, yang dimaksud laba kotor itu setelah dikurangi HPP. Itu namanya nanti muncul namanya laba kotor. Nah, kalau sudah dikurangi biaya-biaya yang lain, biaya listrik dan lain-lain, itu namanya laba bersih. Nah, ini beban yang terkait dengan usaha. Kalau beban lain-lain itu yang tidak terkait dengan usaha. Misalnya kalau usahanya simpan pinjam, beli alat tulis atau ATK itu masuk beban sini, Pak. Atau beban administrasi. Tetapi kalau misalnya meeting, ya mau meeting atau apa itu di luar beban usaha. Sehingga dalam sistem informasi akuntansinya bisa membedakan beban-beban yang digunakan untuk usaha sama beban di luar. Terus biaya pengurus atau SDM. Nah, ini berkaitan dengan SDM. Ini bisa dibagi-bagi lagi, Pak. Nah, ini namanya grup akun. Nah, ini untuk agar nanti punya struktur sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir ini kita bikin akun GL-nya, Pak, atau akun. Nah, ini berisi ini, Pak. Nah, ini kas bank, terus piutang usaha, aktiva tetap, persediaan, ini kelas akun. Nah, kelas akun ini terdiri dari dua hal yang utama. Yang pertama itu tentang nomor akun, yang kedua nama akun. Nah, nomor akun ini menentukan urut-urutannya, Pak. Nah, misalnya ini ada tabungan BUMDes. Terus kita membuat akun misalnya tabungan BRI gitu, Pak. Nah, ini kan ada 110 nomornya. Nah, ini 11. Nah, berarti kita buat aja contohnya 1102. Itu nanti akan di atasnya ini yang masuk kas, masuk tabungan itu akun BRI. Kita ambil contoh aja. Berarti kita ingat-ingat 1102. Biar nanti di bawahnya kas US dollar. 1102 namanya tabungan BRI. 1102 BRI, ini tetap masuknya kas bank, terus kita buat akun. Nah, kita cek. Nah, ini muncul, Pak, tabungan BRI. Nah, tabungan BRI grupnya masuk di kas bank. Nomor urutnya ini. Nah, ini ada piutang usaha, ini ada piutang simpan pinjam. Nah, misalnya pengurusnya kasbon, pinjem, ya pinjem buat apa gitu. Nah, kita buat di sini kasbon pengurus misalnya. Di sini ada satu
210. Nah, kalau kita bikin di bawahnya, berarti kita bikin 1220 kasbon pengurus masuk di kelas akun piutang usaha. Berarti 1220. Nah, grup akunnya kasbon masuk piutang. Nah, ini sudah muncul, Pak. Nah, di sini ya. Ini nomor akun. Nomor akun itu untuk mengurutkan ya, terus apa namanya? Nama akun, ini nomor akun, ini nama akun, itu untuk kasih nama. Terus piutang usaha itu untuk menentukan kelas akunnya. Nah, grup akun, nah ini sudah tinggal masukkan. Misalnya kalau mau nambahi insentif pengurus akhir tahun, ya tunggu taruh di bawah sini, Pak. Nah, itu. Nah, ini fungsinya nanti laporan keuangan sudah menyesuaikan dengan akun-akun yang kita buat. Nah, nanti muncul di sini. Ini. Kalau ada transaksinya, Pak. Kalau nggak ada transaksinya, tidak aplikasi ini secara otomatis tidak muncul. Nah, tetapi kalau ingin melihat semuanya di sini, Pak. Neraca saldo. Nah, ini sudah sini. Ini kan muncul ini, Pak. Ini kelasnya harta. Ini kasbank muncul di sini. Mana 00? 00 itu kalau yang ini muncul semua, tetapi kalau yang kita buat print, ngapain yang tidak ada isinya kita munculkan. Ini apa yang tidak di print muncul semua di sini, Pak. Nah, ini bisa kita lihat cara membacanya. Nah, ini kita lihat total modalnya berapa, ya, uang diperoleh dari mana, digunakan untuk apa itu dari total harta, persediaan itu masih harta, terus ini, Pak, nah, digunakan untuk ini. Nah, ini hasil-hasil dari desain. Nah, nanti kalau mau menjelaskan, misalnya menjelaskan akun-akun yang dibuat apa saja, nah itu bisa dilihat di sini juga, Pak. Nah, ini bagian akun. Nah, ini bagian akun ini sudah menjelaskan tentang peta akun. Nah, yang kita buat apa aja di sini, Pak. Nah, cut off account itu setiap negara berbeda. Nah, ini Indonesia itu punya 2. Satu yang 4 digit, satu yang 8 digit. Nah, yang 8 digit itu untuk yang perusahaannya sudah besar, Pak. Ini nomornya banyak gitu. Nah, itu pakai 8 digit. Tapi kalau masih kecil, itu pakai 4 digit. Nah, ini. Nah, ini kalau bikin perusahaan, misalnya bikin perusahaan baru, Pak. Nah, kita keluar. Nah, ini kalau kita bikin perusahaan baru di sini, Pak. Nah, ini kan latihan, nanti kalau mau bikin lagi ada anggrek, mau dibikinin sendiri nggak apa-apa. Terus misalnya... Itu untuk unit usahanya, Pak? Unit usaha, ya.
mau bikin setiap unit usaha dibikinkan sendiri nggak apa-apa, jadiin satu tidak apa-apa. Tapi kalau perusahaan itu cash flow-nya sudah muter sendiri dalam satu arus kas, itu mending dibuatkan sendiri, Pak. Misalnya selain simpan pinjam, apa tadi, Pak? Ada pertanian, Pak, ada kopi. Nah, kita buat aja di sini. Pertanian kopi. Nah, ini sudah ada standarnya, Pak. Pilih yang ini. Standar ini banyak, tinggal kita mau install itu banyak, tapi kita hanya install 3. Ya, ini kita pilih yang Indonesia 4 digit. Nah, di default company itu yang muncul di awal ketika kita buka. Apa tadi defaultnya kan latihan, Pak. Ini kalau mau kita bikin ini ya sudah nanti ini. Terus apa kata sandinya masukkan di sini. Misalnya Gayo 5758. Nah, sudah muncul ini, Pak. Nah, pertanyaan kopi ini, Pak. Nah, ini terus kita set up ini, Pak. Nah, setup pertama itu ininya apa namanya? Nama dulu ya. Nah, selanjutnya ini, Pak, berkaitan dengan ini tahun fiskal. Mulai buka tahun berapa? Nah, kalau tahun 17 ya kita tahun 17. Nah, di sini kan tidak ada pilihan sampai 2020. Nah, ini kita simpan dulu, Pak. Oke, pengaturan. Kita pilih ini tahun fiskal. Nah, ini 2017. Nah, kita bikin baru 2018. Nah, tambah lagi 2018, tambah lagi 2020. Nah, dari sini, dari pengaturan besar ini, kita ganti yang 2020, Pak. Nah, setelah itu baru ini, Pak, akun-akunnya ini disesuaikan dengan perusahaan itu. Ya. Ini kenapa kok ada kas dolar sama kas rupiah? Karena akun ini aplikasi ini sudah standar internasional sebetulnya, Pak. Artinya apa? Kalau kita mata uang itu otomatis sudah terkonversi ya ke euro maupun ini, makanya ada mata uang dolar, mata uang rupiah. Nah, kalau tidak mau terkonversi, ya ini dimatikan. Otomatis update nilai tukar di sini karena kita hanya pakai Indonesia. Nah, makanya ada dimensi, Pak. Nah, dimensi itu kan kalau kita akuntansi internasional itu dimensi itu artinya melihat dari mata uang Amerika seperti apa, US dollar, melihat dari Indonesia seperti apa, rupiah. Nah, nanti kita bikin dimensi ini untuk melihat dari beberapa. Ini berkaitan dengan pajak internasional, berkaitan dengan mata uang dan lain-lain, itu nanti kita desain dimensinya itu. Nah, kalau misalnya mau menambahkan nah, ini yang admin yang ini, Pak ya. Yang BUMK Mandiri ini admin. Ini passwordnya pas. Nanti bisa dirubah sendiri sama Bapak. Nah, rubah sandi itu di sini, Pak. Bisa dirubah. Nah, itu di sini ada beberapa ekstensi, Pak. Nah, ini termasuk ada HRM. HRM itu Human Resource Management. Nah, itu nanti payroll gaji bisa ini, Pak. Nah, bisa ditambahkan. Nah, ini banyak add-on atau plugin yang bisa ditambahkan di sini. Misalnya mau disambungkan dengan Oscommerce dan lain nanti pakai ini.
Nah, ini bahasa, ini ekstensi. Nah, kalau mau rubah tema, ini. Nah, ini bagian Pak, bagian akun yang saya ceritakan tadi. Nah, ini bagian akun sedunia ini Pak. Udah sedunia. Nah, ini kita pakai yang Indonesia 4 digit. Ada Indonesia 4 digit. Nah, kalau kita misalnya klien kita itu Prancis, ya yang ini misalnya pakai apa COA-nya Prancis yang general. Ini di install, setelah itu kita bikin perusahaan baru yang Prancis. Nah, gambarannya seperti itu, Pak. Audit trial. Terus ini, Pak, kalau misalnya ini kan ada unit-unit, Pak. Iya, Pak. Nah, unit itu kan punya laporan masing-masing. Iya, Pak. Nah, itu bisa digabungkan gitu, Pak, jadi satu neraca. Kalau menggabungkan manual, Pak. Manual, ya? Manual. Ya, karena namanya laporan konsolidasi. Jadi laporan konsolidasi itu antara beberapa ini dimasukkan. Kalau mau bikin di sini, kita ngambil dari akun-akun itu, Pak. Nah, dimasukkan nanti yang umum. Ya, misalnya perkebunan kopi pendapatannya berapa, terus anunya berapa, nanti bisa dimasukkan sini. Nah, akhirnya jadi satu global. Itu juga bisa. Itu manual, Pak, ya? Manual. Bisa otomatis? Tidak bisa, Pak. Jadi dari laporan itu masukkan satu-satu. Neraca sama laporan laba ruginya. Nanti dia langsung menyatu itu, Pak? Iya, laporan global namanya, Pak. Oh, laporan global. Iya, laporan global itu bisa. Oke. Ada lagi, Pak? Saya rasa itu dulu, Pak. Iya. Nah, nanti misalnya rata-rata gini, Pak, kebingungan di BUMDes itu musuh-musuh ini, Pak. Iya, betul. Nah, kembalikan lagi ke yang latihan. Nah, ini kadang yang mereka bingung itu ada transaksi misalnya Kasbon itu musuhnya apa gitu kan. Nah, nanti kalau bingung WA saya aja. Nah, kalau ada transaksi baru, misalnya yang harus membuat akun baru, nanti masuknya mana? Kalau masih belajar di awal nggak apa-apa, WA saya nanti kita pandu, Pak. Nah, tapi kalau sudah 3 bulan 6 bulan itu sudah Pak, sudah lancar biasanya. Ya. Pegang BUMDes itu bagian admin itu pegang 3 bulan itu sudah sudah pinter-pinter, Pak. Jadi kalau awal memang harus mikir ekstra. Minimal dia ada dasar akuntansi, Pak. Iya, betul. Dasarnya akuntansi itu ya mudah, Pak, sebetulnya, Pak. Itu kita pahami neraca, kita pahami laporan rugi laba, kita pahami fungsinya, terus setelah itu gimana caranya buat. Caranya buat yang pertama itu akun itu terkait dengan output yang kita butuhkan, terus yang kedua adalah menginput jurnal. Ya sudah, itu aja sebenarnya, Pak. Nah, kalau akuntansi biaya itu nanti khusus biaya itu nanti berkaitan dengan bagaimana cost reduction. Nah, ini coba aja nanti BUMDesnya diminta masukin ini, Pak. Masukin ini, terus nanti yang ngangsur berapa gitu. Nah, nanti kalau bingung WA saya nggak apa-apa. Oke, Pak. Ya sementara gitu dulu ya, Pak. Nanti silakan. Ya, Pak Pri. Kalau ada yang kurang jelas bisa WA, terus kita latihan lagi. Siap. Oke, sementara gitu dulu, Pak Kadir. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.